kita akan belajar tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi itu dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap pencicaran, yang ketiga adalah tahap pelaporan. Pada tahap pencatatan, itu ada 3 tahapan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, dan yang kedua adalah pemindahan jurnal ke buku besar. Nah, apa saja yang merupakan karakteristik daripada perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa berbentuk. Maka di situ dapat ciri-cirinya kita lihat. Yang pertama adalah bahwa karakteristiknya tidak berwujud, tidak ada yang bisa dilihat secara kasat mata. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, keberagaman. Yang keempat, tidak tahan lama. Nah, dari mana sumber pencatatan akuntansi yang akan kita catat ke dalam jurnal? Jenis-jenis bukti transaksi yang biasa digunakan, itu yang pertama adalah transaksi yang berasal dari eksternal atau dari luar perusahaan, yang terdiri daripada kwitansi, kemudian faktur, kemudian nota, dan cek. Sedangkan dari faktor internal itu terdiri dari memo yang dibuat oleh pimpinan kepada bawahan. Jadi dari sana nanti sumber kita untuk mencatat ke dalam jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah merupakan tempat mencatat seluruh transaksi yang dilakukan secara kronologis untuk jumlah yang didebet dan dikredit. Apa artinya kronologis? Kronologis artinya adalah berurutan waktunya. Fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi historis, yang artinya pencatatan ke dalam jurnal itu dilakukan secara kronologis atau berurutan waktu. Fungsi kedua adalah fungsi mencatat. Jurnal adalah tempat mencatat seluruh transaksi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis, yang artinya bahwa pencatatan ke dalam jurnal itu harus merupakan hasil dari analisis terjadinya transaksi. Yang keempat adalah fungsi instruktif atau perintah. Jurnal menginstruksikan kepada kita bahwa sebagaimana kita mencatat ke dalam jurnal itu harus juga dipindahkan ke buku besar untuk jumlah yang didebit dan jumlah yang dikredit. Fungsi yang kelima adalah fungsi informatif, yang artinya bahwa jurnal memberikan informasi tentang terjadinya transaksi. Nah, jurnal itu seperti ini dia. Terdiri dari kolom tanggal, kemudian nama akunnya, ref, debit, kredit. Nah, tanggal jelas lebih tepatnya untuk mencatat tanggal transaksinya. Akunnya adalah mencatat akun mana yang didebit dan mana yang dikredit. Sedangkan reference itu adalah nomor kode rekening. Nah, jumlah debit dan jumlah kredit. Jadi harus sama, selalu sama antara debit dengan kreditnya. Itu dulu mengenai untuk fungsi jurnal. Nah, sebelum kita catat ke dalam jurnal, tentu harus kita analisis dulu transaksinya. Nah, bukti transaksi tadi untuk memudahkan dalam menganalisis pencatatan bukti transaksi, terdapat aturan pencatatan transaksi seperti pada tabel berikut ini. Ya, ini akun harta yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang terdiri dari 5 bagian lagi. Setiap dia ada kenaikan atau bertambah akan kita catat di posisi debit. Kalau dia akan ada penurunan atau berkurang akan kita catat pada posisi kredit. Liabilitas atau utang,
akan kita catat dia bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Ekuitas atau modal itu bertambah dia di kredit, berkurang dia di debit. Kemudian prepay atau pengambilan pribadi, dia bertambah dia di debit, berkurang di kredit. Pendapatan bertambah dia kita catat di kredit, berkurang kita catat di debit. Sedangkan beban atau biaya, dia bertambah akan kita catat dari debit dan berkurang dia berada di kredit. Itulah yang merupakan hukumnya. Nah, ini hukum ini berlaku secara umum dan harus ditaati. Itu yang merupakan hukumnya. Kita akan coba membuat contoh pencatatan ke dalam jurnal. Ini, coba perhatikan ini soalnya. Pada bulan Januari 2019, Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Elang Motor. Pada tanggal 1 Januari 2019, Gilang menyetorkan uang tunai sebesar Rp15.100.000 dan perlengkapan yang nilainya Rp5.250.000, peralatan Rp12.550.000, dan sepeda motor Rp22.400.000 sebagai modal usaha. Nah ini, kalau dia ini nih, karena ini merupakan modal pertama, setoran pertama yang merupakan hak dari pemilik, kita catat per tanggal 1 Januari seperti ini. Dia di jurnal umum. Ini tanggalnya seperti ini ya. Maka dia tadi kasnya ada ini, kas. Kas itu bukan harta. Perlengkapan juga harta, peralatan juga harta, kendaraan juga harta. Maka kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan bertambah dia di debit. Kasnya bertambah di debit Rp15.100.000, perlengkapan juga bertambah di debit Rp5.250.000, dan peralatan bertambah Rp12.550.000, kendaraan juga bertambah di debit Rp22.400.000. Nah, yang 4 ini kita tambahkan, maka dia menjadi modal. Karena dia pemiliknya adalah si Gilang, maka akan kita catat dengan modal Gilang. Dengan jumlah tadi Rp55.300.000 di posisi kredit. Di pihak sama ini, sama sisi debitnya dengan sisi kreditnya. Kita lanjut. Pada tanggal 22 Januari dibeli sebuah gedung seharga 150 juta. Dari antara itu dibayar tunai 10 juta. Sisanya akan dibayar kemudian. Nah, kita lihat dibeli yang tambah adalah gedung. Gedung ini adalah harta. Maka gedung akan kita catat dia di posisi debit 150 juta. Kemudian kas berkurang. Karena tadi kita ambil uang 10 juta, maka dia kas berkurang. Harta ya, harta. Berkurang di sisi kredit 10 juta. Kemudian ada utang usaha bertambah di kredit 140 juta. Sisa yang dari tadi. Jadi harus sama 150 juta dengan 150 juta juga di kredit. Tanggal 3 Januari diterima hasil jasa bengkel secara tunai. Ini diterima. Dengan penerimaan ini, maka harta berupa kas akan bertambah di debit 10 juta yang berasal dari pendapatan jasa. Maka dia akan menambah pendapatan jasa. Kalau tadinya dia di persamaan dasar itu, dia ke modal. Kalau dia jurnal harus nampak di pendapatan jasa, bukan ke modal. Ya. Kemudian tanggal 4 Januari, dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Tentu dibayar, ini akan muncul beban gaji. Ada beban gaji. Beban tadi bertambah di debit. Maka kita catat beban gaji bertambah di debit sebesar 4 juta. Kemudian mengurangi kas di kredit sebesar 4 juta. Tanggal 4 Januari dibayar sebagian utang sebesar 5 juta. Nah, tadi ada utang kita bayar sebagian itu 5 juta. Maka pengaruhnya apa? Utang usaha itu akan berkurang sebesar 5 juta. Karena utang itu selalu berkurang di debit. Kita ambil uang dari kas, maka kasnya berkurang sebesar 5 juta. Tanggal 5 Januari
diselesaikan pekerjaan bengkel sebesar 15 juta, baru diterima tunai 5 juta, misalnya kemudian. Nah, dari antara 15 juta, tentu kita terima kas tadi 5 juta, maka dia akan menambah kas di debit sebesar 5 juta, sisanya berupa piutang usaha. Piutang usaha itu sama dengan tagihan, yaitu 10 juta lagi yang belum diterima. Jadi 5 juta dia berupa kas, piutang usaha, 10 juta sama-sama di debit. Dari mana itu adalah dari hasil pendapatan jasa atau pendapatan bengkel. Maka pendapatan bengkel akan bertambah di kredit sebesar 15 juta. Karena pendapatan selalu bertambah di kredit. Tanggal berikutnya adalah tanggal 6 Januari, dibeli peralatan bengkel secara tunai 5 juta. Nah, maka apa yang dibeli? Nah, jadi caranya adalah setiap pembelian apa yang dibeli, dituliskan apa yang dibeli. Kalau dibeli peralatan bengkel, maka tulis peralatan bengkel. Kalau dibeli perlengkapan, tuliskan perlengkapan. Kita lihat secara apa? Kalau dia secara tunai, akan mengurangi jumlah kas. Ini dia. Jadi peralatan bengkel di debit bertambah 5 juta, kemudian kas berkurang di kredit 5 juta. Bagaimana seandainya dia tidak tunai atau secara kredit? Maka tinggal merubah yang di bawah, yang di kreditnya. Akan mengganti kas menjadi utang usaha. Itu sebesar 5 juta. Tanggal 7 Januari, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini, karena keperluan pribadi. Maka akan dicatat dengan prepay di debit. Prepay di debit sebesar 5 juta, dia belum dari kas, maka akan mengurangi jumlah kas 5 juta di kredit. Kemudian tanggal 10 diterima sebagian piutang yang terjadi pada transaksi tanggal 5 sebesar 5 juta. Nah, jadi ada tadi piutang kita terima 5 juta. Maka dia kas akan bertambah dia di debit sebesar 5 juta. Piutang berkurang. Jadi ada pemindahan dari piutang menjadi kas. Maka kasnya di debit 5 juta, piutangnya jadi di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 15 Januari, difakturkan untuk ditagih pendapatan bengkel sebesar 10 juta. Difakturkan artinya belum diterima. Maka kalau dia belum diterima akan muncul piutang usaha di debit 10 juta. Maka tetap juga akan menambah pendapatan bengkel di kredit 10 juta. Ya. Kemudian tanggal 20 dibayar biaya listrik dan telepon sebesar 2 juta. Ini setiap pemberian biaya, maka kita tulis saja apa biaya yang dibayar. Misalnya kalau ini yang dibayar biaya listrik dan telepon, maka tulis saja beban listrik dan telepon bertambah di debit 2 juta dan akan mengurangi jumlah kas di kredit 2 juta. Seandainya yang dibayar adalah gaji, maka ganti aja beban gaji di debit, kas di kredit. Beban apa lagi misalnya dibayar? Beban sewa, maka tulis saja beban sewa di debit, kas di kredit, karena dia dibayar secara tunai. Nah, tanggal 31 Januari, diperhitungkan pemakaian perlengkapan sebesar 2 juta, penyusutan peralatan 2 juta, penyusutan gedung 15 juta, beban perlengkapan 2 juta, kita catat di debit, ini tadi ya. Jadi dia akan kita buat dengan beban perlengkapan di debit 2 juta, kemudian akan mengurangi perlengkapannya, maka perlengkapan di kredit 2 juta. Perlengkapan juga merupakan bagian dari harta. Sedangkan penyusutan peralatan itu akan dicatat dengan nama akunnya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2 juta dan di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2 juta. Ini yang tadi yang merupakan penyusutan peralatan. Nah, ada juga penyusutan gedung 5 juta. Maka sama, kita catat dengan beban penyusutan gedung di debit 15 juta rupiah dan di kredit akumulasi penyusutan gedung 15 juta rupiah. Nah, penyusutan itu artinya adalah bahwa akibat tetap, karena dia tidak mengalami pengurangan, maka dia disebut dengan penyusutan.
nilainya yang menyusut tapi tetap asetnya tidak berubah, maka dicatat dalam bentuk beban penyusutan dan dikreditnya akumulasi penyusutan. Demikian cara mencatat transaksi ke dalam jurnal. Maka mari kita berlatih untuk membuat jurnal umum. Nanti sambil kita belajar akan ada materi tugas yang akan dikerjakan. Sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu kembali dan salam sehat. Terima kasih.